Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Dwi Wibowo. Di pertemuan kali ini saya akan membahas lagi tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu membahas materi tentang penjas. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran bela diri pencak silat. Materi ini dikhususkan atau bertujuan untuk kelas 7. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi yang ada 6 macam di sini. Di antaranya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pencak silat. Yang kedua, tentang pengertian pembelajaran pencak silat. Yang ketiga, induk organisasi dari pencak silat. Yang keempat, sejarah dari pencak silat. Yang kelima, sarana prasarana yang digunakan dari pencak silat. Dan yang keenam, yaitu teknik dasar dari pencak silat itu seperti apa. Nanti di sini saya akan menjelaskan secara beruntut dari 1, 2 sampai dengan 6. Langsung saja yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran pencak silat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran mengikuti pembelajaran pencak silat itu apa saja. Nah, yang pertama, peserta didik mengetahui asal-usul dari sejarah pencak silat serta sarana dan prasarana yang dipakai dalam olahraga pencak silat tersebut. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik dasar dalam olahraga pencak silat tersebut. Nah, jadi siswa harus memahami dari kriteria tersebut. Oke, langsung saja selanjutnya kita masuk ke pengertian dari pencak silat. Di sini diterangkan pencak silat merupakan olahraga bela diri dari Indonesia. Dapat dimainkan secara perorangan maupun secara bergu. Untuk menguasai bela diri pencak silat diperlukan penguasaan teknik dasar dari pencak silat tersebut. Di sini juga dijelaskan pencak silat bela diri menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki oleh manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan di sini pengertian dari pencak silat itu berasal dari Indonesia sendiri. Nah, olahraga tersebut dikaitkan dengan menggunakan akal sepenuhnya. Jadi menggunakan pola pikir. Dan yang paling sempurna itu adalah makhluk hidup, yaitu manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, contohnya kayak tumbuhan maupun dengan hewan. Nah, itu adalah pengertian dari pencak silat. Oke, next kita langsung masuk ke induk organisasi pencak silat. Di sini membahas tentang organisasi. Yang pertama membahas tentang dunia. Nah, pencak silat ini sudah dikenal dunia ya. Nah, sudah mempunyai organisasi sendiri. Yang pertama di situ sudah dijelaskan yang artinya persilat, persekutuan silat antar bangsa. Nah, yang kedua di negara kita sendiri yaitu Indonesia, yaitu IPSI yang disebut dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Itu adalah organisasi di dunia maupun di Indonesia atau di negara kita sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke sejarah pencak silat. Di sini dibahas olahraga bela diri pencak silat adalah warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Saya tadi sudah jelaskan yaitu pencak silat berasal dari Indonesia sendiri. Karena pencak silat lahir dari budaya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh watak, selera, serta bakat masyarakat. Nah, di sini juga dipahami timbul pencak silat itu adalah dari kehidupan sehari-hari, yaitu dari watak kita, selera, serta bakat yang ada di masyarakat kita sendiri. Dijelaskan juga istilah pencak silat baru mulai digunakan setelah berdirinya organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang disebut dengan IPSI yang tadi saya sudah jelaskan di induk organisasinya, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta di Prakarsani Wongsonegoro. Nah, itu adalah sejarah singkat dari pencak silat. Di sini juga dijelaskan pada pemimpin Edi M. Nalparaya, Indonesia sebagai pendiri memiliki hasrat ya
atau memiliki untuk meningkatkan lagi, mengembangkan pencaksilat ke mancanegara yang tadi saya sudah bahas, yaitu Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa yang disingkat dengan Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama dengan negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah itu tadi ya. Langsung saja kita masuk ke sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencaksilat. Sarana prasarana itu adalah alat yang digunakan dan tempatnya seperti apa. Kita lihat saja. Yang pertama membahas tentang lapangan pencaksilat. Kalau yang disebut di pencaksilat disebut gelanggang pencaksilat atau lapangannya yang diperlombakan. Nah itu bentuknya seperti itu. Di sini juga dijelaskan untuk luasnya kubiknya itu 10 kali M2, terus panjang dan lebar 10 meter, terus lingkaran pertama yaitu 8 meter dan lingkaran yang kedua 3 meter. Nah itu digunakan untuk perlombaan pencaksilat, biasanya areanya seperti itu. Selanjutnya ada seragam. Nah seragam di sini kalau yang awalan biasanya menggunakan seragam berwarna hitam, biasanya kan ada tingkatannya. Juga disertai dengan pelindungnya yang dinamakan dengan gamsel. Biasanya ini diterapkan di leher. Terus ada lagi body protector yang sudah distandari oleh IPSI, yaitu untuk pelindung badan, itu body protector. Itu adalah sarana prasarana yang ada di pencaksilat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam teknik dasar pencaksilat. Nah di sini kalian harus memahami teknik dasar yang harus dikuasai dalam olahraga pencaksilat. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik dalam pencaksilat yaitu 1. Aktivitas pola pembentukan pencaksilat. Di sini dijelaskan gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 sebagai kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, bela diri, olahraga, dan seni budaya. Selanjutnya di sini adalah bentuk pembelajaran sikap dalam olahraga pencaksilat. Pembelajaran memahami bentuk macam-macam gerak pencaksilat. Nah, di antaranya yang A atau 1, aktivitas pembelajaran sikap berdiri. Nah, di sini dijelaskan pertama, sikap dalam berdoa dilakukan setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran atau pertandingan. Yang kedua, sikap kangkang merupakan sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Yang ketiga, sikap kuda-kuda merupakan persiapan untuk melakukan serangan dan belaan. Nah, di sini ada macam sikap berdiri dalam pembelajaran olahraga. Nah, di sini gambarnya kalian bisa tebak nama-namanya apa saja. Kalau belum, di sini juga saya sudah terangkan. Yang pertama ialah sikap sedia dengan membentuk tangan di samping. Terus posisi yang kedua, kuda-kuda samping atau kaki bergeser ke samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan, bagian kaki maju ke depan. Selanjutnya yang keempat adalah kuda-kuda silang, dan yang kelima kuda-kuda ke belakang. Itu adalah macam sikap berdiri dalam pencaksilat. Selanjutnya kita bahas aktivitas pembelajaran sikap jongkok, duduk, dan berbaring itu seperti apa. Di sini juga sudah ada bentuknya. Yang pertama membahas sikap jongkok, ada 2 gambar di situ antara kiri dan kanan, bentuknya seperti itu. Dan selanjutnya sikap duduk atau bersila. Yang ketiga sikap berbaring menghadap ke bagian atas. Selanjutnya aktivitas pembelajaran sikap pasang. Nah, di sini dijelaskan juga mengamati gerakan spesifik sikap pasang, di antaranya itu 1, 2, 3 sampai 6. Bisa diperhatikan. Di sini dijelaskan sikap pasang atas itu antara gambar 1 dan 2. Bisa diperhatikan dan dipahami itu adalah gambar 1 dan 2. Selanjutnya 3 dan 4 adalah sikap pasang tengah. Dan 5, 6 itu adalah sikap pasang bawah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari pembelajaran sikap pasang. Setelah mempelajari sikap pasang, kita masuk ke pembelajaran pola pembentukan gerak pencaksilat. Nah, pembentukan gerak merupakan awal dalam melakukan pembelaan maupun serangan. Pembentukan gerak terdiri dari pembentukan arah dan langkah. Nah, di sini untuk melakukan pembelaan atau serangan ya.
Nah, di sini dijelaskan aktivitas pembelajarannya. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerak, baik dalam waktu pembelaan maupun dengan waktu serangan. Arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah dilakukan pada tertentu sesuai dengan keperluannya. Di sini juga sudah dibentuk gambarnya 8 penjuru mata angin. Nah, di situ ada koordinasi antara 8 arah. Itu adalah sikap berdiri. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pembentukan langkah. Nah, di sini melangkah ya. Dijelaskan melangkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Cara melakukannya bisa diangkat, geseran, lompatan, dan loncatkan. Kita langsung lihat lebih lanjut dengan gambarnya. Nah, itu adalah contoh gambar. Yang pertama, angkatan dengan mengangkat kaki, lompatan, ingsutan, luar atau ke dalam, dan geseran. Itu adalah pembentukan langkah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran gerak pembelaan dalam pencaksilat. Nah, di sini dijelaskan, tadi juga sudah dijelaskan, pembelaan pencaksilat tidak mungkin mendapatkan gerakan dasar yang baik dan benar bila tidak dipelajarinya ya. Pembelaan merupakan prinsip utama dalam pencaksilat sehingga harus benar-benar dikuasai. Nah, itu ya, ketika kamu mempunyai yang baik dalam dasar pencaksilat pasti akan lebih bagus. Tapi kalau tidak mempunyai basic mungkin akan terlihat kurang bagus. Nah, sini sudah ada gambarnya. Pembelajaran gerak dasar elakan. Yang pertama adalah gerakan elakan hadap atau menghindari dari serangan tersebut. Gerakan elakan ke samping, gerakan elakan angkatan kaki, dan gerakan elakan kasilang. Itu sudah ada gambarnya masing-masing. Silahkan diperhatikan lebih lanjut dan dipahaminya. Selanjutnya di sini membahas aktivitas pembelajaran gerak dasar tangkisan atau menangkis orang yang menyerang kita. Menangkis merupakan cara pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan lawan. Dapat dilakukan dengan lengan, siku, dan kaki, yaitu antara kontak dengan tangan atau fisik kita. Nah, di sini dibahas gerakan tangkisan dengan lengan, bagian lengan. Yang kedua adalah gerakan tangkisan dengan bagian siku. Ini adalah bagian siku, bisa dilihat itu sudah ada gambarnya dan tahapan dari 1 sampai 4. Yang kedua ada gerakan dengan tangkisan kaki. Nah, itu juga sudah saya ada gambarnya dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 ada tahapannya. Silahkan dipahami lebih lanjut. Selanjutnya aktivitas pembelajaran gerak dasar serangan dalam pencaksilat. Serangan adalah kita menyerang ke lawannya. Di sini dijelaskan, serangan merupakan usaha pembelaan yang dilakukan dengan menggunakan lengan, kaki untuk menaik badan lawan. Bentuk serangan dapat dilakukan dengan cara pukulan, siku, tendangan kaki, sapuan, kaitan, dan guntingan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah mempelajari serangan dengan bagian tangan. Nah, di sini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah sikap awal, yang kedua dengan pukulan atau tinju, dan yang ketiga dengan sodokan. Itu ada macam-macamnya. Selanjutnya ada lagi dengan bandul. Di situ yang nomor 4, yang nomor 5 adalah dengan dorongan, yang nomor 6 dengan menusuk. Selanjutnya ada lagi di sini dengan tembakan, dan 8 catok, yang terakhir ke-9 adalah dengan ketuk. Itu adalah macam-macamnya. Langsung saja kita bahas selanjutnya aktivitas pembelaan serangan dengan bagian siku, yaitu dengan menggunakan siku. Di sini dijelaskan, nah itu adalah contoh gambarnya ya, bisa ditebak. Di sini juga sudah saya berikan penjelasan. Yang pertama ada sikap depan, nomor 1 itu. Nomor 2 sikap belakang. Nomor ketiga siku serong. Nomor keempat siku atas, dan yang terakhir nomor 5 adalah siku ke bagian bawah, ke depan, belakang, serong, atas, dan bawah. Bisa dipahami lebih lanjut. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan selanjutnya. Di sini adalah aktivitas pembelajaran gerak serangan dengan kaki dalam pencaksilat. Dengan serangan kaki. Oke, di sini bentuk macam serangan dengan kaki ada 4 macam.
Yang pertama ada aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan tendangan. Nah, tendangan di sini bisa dilihat di keterangan ada posisi siap pertama, yang kedua dengan bagian punggung kaki, yang ketiga telapak kaki, dan yang terakhir dengan bagian ujung kakinya. Selanjutnya ada lagi dengan menggunakan tumit. Nah, tumit adalah bagian sini kalau di bagian kaki. Itu juga sudah ada gambarnya secara detail, sudah ada gambaran dalam teknik dasar pencak silat. Selanjutnya kita bahas aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan sapuan. Nah, sapuan itu apa? Bisa dilihat ini. Nah, yang pertama adalah sapuan tegak. Perkenanya telapak kaki ke arah bawah mata kaki. Terus ada lagi sapuan rebah itu atau roboh ya. Menyapu kaki dengan merebahkan diri bertujuan dengan menjatuhkan lawan. Selanjutnya ada lagi di sini gambar sapuan sabetan. Dijelaskan menjatuhkan dengan perkenaan tulang kering ke sasaran betis. Selanjutnya yang terakhir sapuan beset, yaitu perkenanya telapak kaki ke arah bawah mata kaki. Nah, itu adalah penjelasan dari menggunakan bagian sapuan dalam pencak silat. Oke, langsung saja kita bahas lagi tentang aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan dengkulan. Dengkul, bagian dengkul ya. Kita lihat saja langsung. Yang pertama adalah dengkulan depan. Nah, itu juga sudah ada gambarnya secara detail. Di sini dijelaskan arah dari atas ke bawah, sasaran dada dan bagian kemaluan. Terus ada lagi di sini dengkulan samping dalam. Arah seperti busur dari luar ke dalam dan sasaran arah bagian dada atau bagian pinggang. Itu sudah ada gambarnya dan penjelasannya segera disimak lebih lanjut. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang aktivitas pembelajaran serangan dengan menggunakan guntingan ya. Bisa dilihat di sini. Guntingan gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki. Dengan misalkan ini tangan, dijepitkan orangnya atau lawannya. Contoh gambarnya seperti itu. Bisa dilihat teknik guntingan menggunakan tungkai kaki yang nomor 1. Dan yang gambar selanjutnya adalah teknik guntingan dengan tungkai kaki. Yang pertama dari perkenanya kaki, yang gambar 2 perkenanya di bagian pinggang bagian sini dengan menjatuhkan lawannya biar roboh. Itu adalah dengan menggunakan guntingan. Nah, itu tadi pembelajaran tentang teknik dasar dalam pembelajaran olahraga pencak silat. Yang kita bahas tadi tentang ada tujuan, pengertian, organisasi, sejarah dari pencak silat, dan teknik dasar yang paling penting dalam pencak silat itu apa? Sudah tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir. Silahkan disimak, silahkan dipahami lagi, diulang lagi pembelajaran pencak silat itu seperti apa. Nah, di sini saya memberikan seperti biasa tugasnya. Yang pertama, siapkan buku terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan ballpoint. Dan selanjutnya dirangkum seperti biasa. Silakan yang kamu dapat dari pembelajaran ini yang saya sudah jabarkan juga, segera ditangkap biar bisa ditulis di buku dan dirangkum. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang pembelajaran olahraga pencak silat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.